Halo guys, kita udah sampai di Istana Basa Pagaruyung. Istananya di sebelah sana. Kita nanti akan masuk ke dalam ya. Kita akan masuk ke dalam dan kita ada lihat-lihat apa yang ada di dalam. Kita sekarang akan masuk ke Istana Pagaruyung ya, atau Istana Basa Pagaruyung. Kita berada di halamannya. Ini halaman istana ya. Istana Basa Pagaruyung ini terletak di Sumatera Barat. Kita memasuki depan istana, kita melewati tangga dulu. Itu yang di depan kita itu adalah istananya. Dan alhamdulillah banyak pengunjung. Istana ini penuh dengan sejarah ya. Ini istananya. Tangga. Nah, ini tangga ini. Waduh, adik-adik ini panas-panas. Bingung suruh pakai pakaian adat. Cukup besar ya, luar biasa. Dan konon ini dulu istana pernah kebakar 2 kali karena sambaran petir ya. Dan sudah diperbaiki dibentuk mirip seperti aslinya ya, originalnya. Ini Arif, anak lanang ya. Yanti. Ini adalah dalam daripada Istana Pagaruyung. Cukup luas. Selendang. Ini selendangnya ya. Selendang batik. Selendang batik ini terbuat dari kain katun coklat muda, tinggi dan panjang 260 cm, lebarnya 50 cm. Bentuk persegi panjang 2 dimensi dengan ragam hias flora dan fauna. Subhanallah, luar biasa. Subhanallah, indah ya. Ini adalah replikanya Curiak si Mudam Kiri. Tapi saya nggak tahu ini apa kegunaannya ini. Mungkin sejenis senjata atau gimana ya. Replika bendera Lilipan atau Sipasan Jantan. Bendera Lilitan Sipasan Jantan, anggun-anggun kebesaran Istana Alam Melayu Minangkabau yang dikenal sebagai kurun kurun berapa ini benderanya.
Subhanallah, ajib. Ini yang di dalam nih kamar-kamar atau apa, saya juga kurang tahu ya. Nah, yang ini adalah piring besar nomor artefak. Dan ini masih alami ya, masih aslinya. Dan ini bukan replikanya, tapi ini aslinya nih. Kita mendatangi vas. Ini alat untuk meramu sirih. Biasanya kalau adat itu kan sering kalau ada tamu dia makan sirih gitu ya. Mungkin mirip dengan orang kita Melayu ya. Vas bunga. Nah, itu cewek-cewek ada pada jendela ya. Kita coba akan naik ke atas. Oke, semua kayunya terlihat kokoh ya, seperti kayu jati. Wallahu alam. Tapi memang kayunya halus, kuat. Iya benar, seperti dugaan saya, ternyata dari bawah. Ini sekarang kita berada di atasnya, itu ternyata kamar ya. Kita akan ke atas, tapi masih ramai orang. Di sini kita cuma jalan-jalan ya sahabat. Kita nggak ada mengekspos apapun, kita hanya ingin jalan-jalan. Kita udah berada di atas nih. Replika rambut Soleh sebatil rambut gombak kepala Tuan Abdul Jalil Sultan Alam Muningsyah. Oke, rambutnya. Yang ini mungkin adalah kamar Baginda Sultan ya. Cukup ramai dan ini suasana belakang istana. Belum suara anak-anak ramai, suara anak-anak ramai. Itu tempat berkuda.
ruang atas. Oh, ternyata ada tangga lagi ya, sahabat. Kita coba akan naik ke tangga atas lagi. Kita coba lihat-lihat di atas seperti apa suasananya. Cukup tinggi. Ini sudah paling atas. Kayak kapet rumah oma nih. Iya, betul. Kapet rumah oma. Ini adalah tempat penyimpanan alat-alat raja. Ini peti ya, peti yang dari zaman dulu memang ini petinya. Kayaknya bukan replika. Oh, ini replika ini kayaknya. Sebab kan istana ini udah pernah kebakar 2 kali ini, kebakaran 2 kali akibat sambaran petir ya. Ini kalau kita lihat dari atas. Ya, sahabat, tadi kita masuk dari sana. Ya, itu jalan tangga kita naik tadi. Oke, kita akan melihat bagian belakang ya. Sebentar, masih ada yang selfie. Ini adalah lampu dan ini bukan replika ini. Saya merasakan masih ada bau gosong ya. Dan ini dipasang lagi. Dan itu memang bawaan aslinya. Cuman pada dulunya itu lampu minyak. Jadi sekarang sudah diganti lampu listrik. Ya, kita sekarang berada di belakang istana ya, tapi kita berada di lantai 3, tempat penyimpanan alat-alat raja. Yang di ujung sana itu masjid ya. Oke, sahabat, kita akan turun lagi. Ini hanya suasana jalan-jalan saja, singgah atau mendatangi istana Pagaruyung ya. Ini bagian belakangnya ini cukup indah dan cukup tinggi. Kebetulan ini memang daerah perbukitan ya. Memang saya agak tertarik ke bagian belakang sana ya, di bagian bawah sana.
saya agak tertarik, seperti ada air ya, ada air ya di situ. Nah, itu airnya. Itu air untuk apa saya kurang paham juga, makanya nanti saya coba mau ke sana sebentar gitu. Pas itu airnya tuh. Itu airnya. Oke sahabat, kita jalan ke bawah lagi. Ya sahabat, kita sekarang berada di bawah dan kita akan menuju ke belakang istana ya. Panas kok minyaknya kok, sakit ke punggung. Tadi ada di dapur ada minyak gratis. Jadi saya coba pakai, coba gitu. Ini sepertinya agak mulai kental mistisnya di sini. Wah, ini dia. Saya melihat di sini dulu berarti tempat pemandian ya, sebab saya melihat ada beberapa seperti perempuan ya, perempuan itu mandi di sini. Istilahnya keluarga raja ya, termasuk raja itu sendiri mungkin. Ini ada pancuran 7. Pancuran 7 ini sering digunakan untuk mandi pada zamannya, zaman kerajaan. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya mana ya? Ini 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, pas 7 ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke sahabat, ini karena udah lama nggak terawat jadi aromanya pun saya mau konsultasi sebentar nanti. Baik pemirsa, ya. Jadi yang namanya abad ke-16 ya, abad 6. Pada abad ke-16 pemirsa, kita ada dapat hidayah, yaitu datangnya Syekh Abdul Rauf Singi. Beliau adalah penyebar Islam di daerah sini ya. Iya ya. Jadi gini pemirsa, kita tadi udah mendatangin di istananya dan sekarang berada di belakang. Kebetulan di belakang ini ada pokok beringin yang sangat besar ya, pokok beringin yang sangat besar. Ini saya tunjukkan. Dan di samping pokok beringin ini adalah terdapat bambu ya. Terdapat bambu-bambu. Di sini saya sudah menghadirkan satu sosok. Beliau bernama Datuk Sam ya. Beliau bernama Datuk Sam. Di sini saya akan tanya jawab seputar Istana Pagaruyung.
begini Datuk, yang saya mau tanyakan, apakah benar dulu istana ini pernah ada hubungannya dengan Istana Sriwijaya? Tidak ada hubungannya sama sekali. Lantas saya pernah dengar dari sahabat-sahabat, dari kawan-kawan, konon ceritanya di sini pernah ada pertikaian antara kerajaan satu dengan kerajaan lain, atau istilahnya pertempuran kerajaan satu dengan kerajaan lain. Apakah benar? Oh, peperangan bukan seperti peperangan yang saya kira. Jadi yang seperti apa itu kira-kira? Kalau boleh tahu seperti apa? Oh, baik. Peperangan itu antar siapa itu? Maksudnya dari kerajaan mana dengan kerajaan mana gitu loh? Atau kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan lain atau gimana? Oh, pembesar-pembesar kerajaan dengan orang-orang apa? Padri apa? Penyebar Islam gitu. Oh, gitu. Boleh tahu tadi nama siapa Anda? Datuk Sam. Datuk Sam ini penunggu pokok beringin yang di belakang istana ya, sahabat. Jadi pada abad ke-16 itu datang seorang syekh namanya Syekh Abdul Rauf. Beliau menyebar luaskan Islam di daerah sini. Mulai mengajarkan tata cara sholat dan lain sebagainya itu beliau mengajarkan di sini. Begitu juga norma-norma atau hukum-hukum Islam diterapkan gitu ya. Emang sebelum Islam masuk ke sini itu sebelumnya agama apa? Agama Hindu, pemirsa. Oh, agama Hindu. Jadi masih kental dengan adat-adat Hindu ya, adat-adat ya. Maaf, saya sambil boleh merokok nggak apa-apa ya? Iya, baik. Jadi gini, pada abad ke-16 itu Islam mulai masuk ke daerah Pagaruyung ini. Pada waktu itu Islam sudah mulai berkembang hingga lama ya, sampai kurang lebih hampir 100 tahun. Pas tepat pada 100 tahunnya, yaitu ke abad ke-17 nya, itu mulai ada pertentangan, yaitu antara adat Hindu dengan norma-norma Islam pada masa itu pertentangan, sehingga Islam mau dihilangkan pada masa itu, mau dihancurkan, diperangin gitu, supaya adat istiadat pada masa sebelum datangnya Islam itu bisa eksis lagi atau berkembang lagi di sini, di Istana Pagaruyung ini. Begitu ya. Siapa? Sultan jadi pernah di sini dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam. Beliau pernah menjadi raja di sini
menjabat sebagai rajanya, dan beliau pernah meminta bantuan kepada Belanda pada tahun berapa tadi? 1803. Oh ya, tujuannya ingin menghapuskan hukum dan norma-norma Islam gitu ya, dan ingin mengembalikan adat pada masa Hindu, masih Hindu atau iya. Nah, jadi begitu sahabat. Jadi pada masa itu pernah terjadi pertempuran sampai rajanya minta bantuan orang Belanda untuk menghancurkan para ulama atau kaum padri ya. Kaum padri namanya ya, yaitu kaumnya para ulama yang menyebarluaskan Islam di daerah Istana Pagaruyung ini. Itu sampai berapa lama? Sampai 1839. Luar biasa. Dari 1803 ke 1839, berapa tahun ya sahabat? Sangat lama sekali. Jadi itu mereka masih pertikaiannya itu seperti itu gitu. Jadi ingin mengembalikan norma-norma pada masa sebelum datangnya Islam ke Istana Pagaruyung. Belanda merasa raja menyerahkan Istana Pagaruyung. Artinya Belanda merasa tunduk, takluk. Jadi di saat raja minta bantuan kepada orang Belanda, jadi dalam pemikiran Belanda tersebut, Belanda itu merasa bahwasanya kerajaan sudah mulai takluk atau tunduk sama orang Belanda. Terus bagaimana kemudian kok Islam bisa lebih berkembang? Jadi pada masa itu Islam sempat kalah. Kemudian dengan gigih juangnya, dan alhamdulillah orang Belanda bisa diusir. Orang Belanda bisa diusir dari kerajaan, dan akhirnya Islam tetap berkembang. Alhamdulillah, semuanya atas pertolongan Allah. Gitu, baik. Jadi gini ya Datuk Sam. Di sini kan sengaja saya sesekali melihat ini ada TV kecil. Ini sebenarnya saya rekam percakapan antara Anda dengan saya. Tujuannya saya membuat konten. Nah, insya Allah nanti bisa bermanfaat kepada siapa yang mendengar konten saya. Tujuannya agar sejarah ini tidak punah begitu saja, sejarah ini tidak pudar begitu saja. Boleh diizinkan, alhamdulillah. Terima kasih atas perbincangannya kepada Datuk yang menempati pohon ini dan menempati areal sini ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, di sini di depan saya memang kosong, tidak ada apa-apa. Saya hanya berkomunikasi batin ya. Saya hanya berkomunikasi batin kepada sosok yang beliau mengatasnamakan dirinya Datuk Sam. Datuk Sam di sini adalah sosok penunggu pohon beringin ini.
Ini sangat luar biasa, pohonnya besar sekali. Dan di samping pohon ini ada bambu ya. Mungkin cukup sekian pemirsa yang bisa saya sampaikan untuk sejarah Istana Pagaruyung ya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.